Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Shalom. Perkenankan saya untuk menyampaikan selamat berjumpa dalam kesempatan ibadah kita pada siang ini dan membawa salam dari semua saudara-saudara di STT Inti Makassar, Sekolah Tinggi Teologi untuk Indonesia Timur, dalam rangka kunjungan kami ke UKAW dan ke Temit. Dan saya bersyukur bahwa hari ini Tuhan boleh izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat dan juga berjumpa dengan hamba Tuhan Mama Pendeta Nini yang juga adalah alumni kami dari Makassar. Hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal adalah tema renungan kita pada hari ini, masih dalam kerangka Minggu Trinitas. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan dan kira-kira memandang dan mengingat-ingat nama kita, saya teringat ada satu ungkapan yang orang-orang muda bilang agak ngeyel ketika dalam suatu drama Paskah, ketika malaikat berbicara kepada 3 Maria yang datang dan menemukan kubur kosong Yesus. Lalu apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada para perempuan itu, mungkin Kil masih ingat? Ya, malaikat bilang sama 3 perempuan itu, jangan kamu mencari Yesus, karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Dia telah mendahului kamu ke Galilea. Lalu dari Galilea lah diceritakan bahwa Injil diberitakan, kabar baik Evangelion itu diberitakan sampai ke ujung dunia. Saya dapat bocoran tadi, salah satu anak kita yang akan dibaptis hari ini bernama Evangelion. Evangelion atau kabar baik. Lalu kemudian ada seorang bapak tiba-tiba nyelundup dan mengatakan, kira-kira dari Galilea murid-murid Yesus itu langsung diutus kemana? Lalu ya karena kejadiannya di Toraja, saya kebetulan orang Toraja, dan bapak itu mengatakan, kalau saya terka-terka kira-kira para murid itu langsung ke Toraja, karena dan bisa juga langsung ke timur, karena di Toraja lah kita menemukan ada banyak Petrus, ada banyak Yohanes, ada banyak Matius, ada banyak Yakobus. Meskipun anak-anak sekarang sudah tidak terlalu suka dikasih nama-nama Alkitab, ya. Biasanya kalau anak-anak muda, anak-anak kita kalau sudah dikasih nama Matius, mereka bilang, aduh, itu sudah out of date. Boleh nama Matius di atas akte kelahiran, tapi harus dipanggil Matthew. Atau apalagi kalau Petrus, ya. Kalau kami di Petrus, di Toraja itu biasa dipanggil Pite atau Petu. Saya tidak tahu persis kalau di sini di timur itu Petu juga, ya. Ya. Petu. Ya. Ya, lalu anak-anak muda kita bilang, oke, boleh Petrus di akte kelahiran, tapi harus dipanggil Peter. Atau apa namanya, ya. Misalnya, ya kalau saya lihat ada Bapak Pendeta Yafet, bukan, Vikaris Yafet di sini. Kalau Yafet masih kedengaran lebih keren, ya. Juga Lydia, saya nama Lydia, atau Maria. Ya, Maria, biasanya mereka bilang, aduh Maria itu Tante Maria banget. Boleh nama Maria, tapi harus dipanggil Mary atau apalah begitu, ya. Jadi kalau yang pernah jalan-jalan ke Makassar, kalau bemo di Kupang ini di Makassar kami sebut dengan
PT-PT. Jadi cuma PT-PT kami di Makassar tidak sekeras musiknya bemo yang ada di Kupang ini. Ya, ya jadi sedangkan lewat saja keras. Jadi beta bisa bayangkan bagaimana kalau naik di bemo, bagaimana dia keras itu musik di atas ya. Lalu ada orang yang bertanya kepada cewek di atas, "Adek nama siapa?" Lalu dia bilang, "Nama aku Maria." Lalu dia bilang, kalau di Makassar nama Maria pasti orang Kristen, tapi logat Makassar bilang Karisen. Dan biasanya orang Kristen di Makassar itu tidak jauh-jauh dari Toraja. Lalu dia bilang, "Ada orang Toraja ya?" Lalu ada ini bilang, "Oh belum tentu." Ya. Tapi karena logat belum tentunya itu, akhirnya disebut, ya akhirnya cowok ini bilang, kayaknya sudah tentu. Apa yang rindu saya mau katakan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah, kita sedang menyandang sebuah identitas. Nama kita setidaknya memberikan indikasi, nama kita setidaknya memberikan keterangan siapa kita. Demikian yang dialami oleh para murid dalam kaitan dengan pembacaan kita tadi dalam Yohanes 16 ayat 1 sampai 15. Ketika ada nama Maria, ya kadang-kadang ada pertanyaan. Kita ini orang, misalnya dalam konteks saya ini orang Toraja Kristen atau orang Kristen Toraja. Atau mungkin dalam konteks Timur kita di sini, pertanyaannya adalah, kira-kira Bapak Ibu ini orang, kalau tiba-tiba ada orang tanya, Bapak Ibu ini orang Kristen Timur atau orang Timur Kristen? Kira-kira apa kecenderungan jawaban kita? Orang Timur Kristen atau orang Kristen Timur? Kira-kira saya kanan mau jawab apa? Ya, mungkin banyak yang harus memilih. Mungkin banyak yang harus memilih dan mengatakan, kita harus pertama-tama bilang kita orang Kristen, baru Timurnya di belakang. Tapi ada juga yang mengatakan, saudara, kita harus bilang dulu kita adalah orang Timur. Karena itu, ya biar kita teriak-teriak, saya tidak mau lagi jadi orang Timur, tapi darah Timur kita tidak bisa dicuci, benar. Tetapi kekristenan kita, bisa saja ada banyak anak-anakku, adik-adik orang muda di sini, bisa saja ya baru ketemu orang di mana-mana lalu bilang, "I love you, you are the only one." Beta cinta berat, kau satu-satunya. Apalagi ya tentu dari mereka yang berbeda misalnya, lalu kemudian bisa saja terjadi, "Oke, I love you too, my darling, goodbye my Jesus." Kekristenan kemudian tidak lagi menjadi milik kita. Tetapi yang mau dikatakan di sini adalah apa yang melekat pada ketimuran kita, ketorajaan kita, bahwa kita adalah orang Timur yang sudah Kristen. Ada identitas yang dipercakapkan. Pembacaan kita pada hari ini, saudara, setidaknya membawa kita pada dua perenungan. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan Yesus berbicara terhadap para murid. Kalau kita perhatikan bagian pertama ayat 1 sampai 4. Para murid yang kemudian harus disadarkan bahwa beriman kepada Kristus pada saatnya akan membawa mereka kepada keadaan bahwa mereka akan ditolak oleh dunia. Pada bagian kedua ayat 4b sampai 15 akan berbicara saudara tentang arti penting kehadiran Roh Kudus dalam keutuhan karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sehingga itu dikaitkan dengan bagaimana kita merenungkan hidup dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Di dalam Mazmur 8 tadi kita berbicara tentang
Siapa kita? Manusia yang diciptakan oleh Allah. Kita sudah membaca, turut mengaminkan Mazmur ini dibaca tadi bahwa kita adalah manusia yang dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi manusia yang juga pada saat yang sama telah jatuh ke dalam dosa. Tetapi bahwa kejatuhan ke dalam dosa kemudian membawa kita pada satu kesadaran bahwa kita tidak mungkin mampu bangkit dengan kekuatan kita sendiri jika Allah tidak berkemurahan semata karena anugerah Allah sehingga kita diselamatkan. Allah berkarya di dalam Kristus sehingga kita diselamatkan. Kita mulai diajar saudara untuk memahami bagaimana karya Allah Tritunggal benar-benar nyata dalam kehidupan orang percaya, termasuk sampai pada ketika sebentar anak-anak kita akan menerima secara nyata tanda baptisan ini. Bahwa kita yang sudah dikaruniai kemuliaan dan hormat oleh Allah, tetapi pada saat yang sama saudara jatuh ke dalam dosa dan kita hanya mampu bangkit karena anugerah Allah. Itulah sebabnya dalam iman Protestan kita biasa mengatakan bahwa kita diselamatkan karena mungkin ada banyak anak-anak kami di sini yang peserta katekisasi. Sola yang pertama adalah sola gratia. Kita diselamatkan karena anugerah Allah semata-mata. Lalu bagaimana dan dengan apa kita menyambut anugerah Allah itu? Sola yang kedua adalah sola fide. Allah yang adalah Bapa berkarya di dalam Kristus Yesus untuk mengangkat kita dari ketidakmampuan kita untuk bangkit dari ketidakmampuan kita untuk berhadapan dengan begitu banyak godaan dan pencobaan. Itulah sebabnya ketika anugerah itu kita sambut dengan iman, Tuhan Yesus berbicara kepada murid-murid pada waktu itu dengan mengatakan bahwa iman kepada Kristus pada saatnya akan berhadapan dengan bahwa kita akan ditolak oleh dunia. Kamu akan dibenci dan kamu harus tahu itu dari awal. Kalau kita perhatikan pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4 tadi. Kamu akan tahu bahwa iman kepada Kristus itu akan membuat kamu atau membawa kamu kepada keadaan yang kalau kita dengar ada lagu orang-orang muda sekarang, bagaimana itu? Kamu tidak akan baik-baik saja. Bagaimana? Kamu tidak akan baik-baik saja. Nah, ini orang-orang muda yang tahu ini lagu ini. Bahwa kita harus berhadapan dengan dunia. Kita akan mendapat perlawanan dari dunia. Setidaknya ada 3 poin tadi ya. Pertama, kamu akan mendapat perlawanan dari dunia, tetapi kamu tidak boleh putus asa dan tidak boleh mundur. Untuk itulah saudara-saudara, kita diajak pada hari ini untuk mengaminkan bahwa hidup dalam persekutuan Allah Tritunggal itu berarti kita sedang berhadapan dengan bagaimana Allah merancang karya penyelamatan itu sebagai karya penyelamatan yang utuh. Oleh iman kita kepada Kristus, kita diangkat dari ketidakmampuan kita untuk bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita coba saudara untuk melakukan verifikasi sedikit, mau tes sedikit. Apakah betul dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu untuk bangkit, tetapi semata karena anugerah Allah. Dan itulah yang kemudian Tuhan Yesus katakan, jangan kamu putus asa
keselamatan Allah Tritunggal. Ketidakmampuan kita untuk bangkit meskipun kita sudah beriman. Tadi dikatakan anugerah Allah itu kita sambut dengan iman. Amin. Hari ini kita beribadah dalam gereja. Kepada firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, kita katakan haleluya. Sehabis membaca Alkitab, kita lalu sambut dengan haleluya. Tetapi apa yang sering kali terjadi bahwa keluarnya kita dari dalam gereja, mulai dari hari Senin sampai Sabtu, in agree, haleluya sudah menjadi haleluya. Hari ini anak-anak kita di sini, misalnya peneguhan sini, ya hari ini baptisannya. Tiba-tiba saja datang kabar, anak kita Deborah kecelakaan di kilometer 7. Kilometer 7 itu di mana Bapak Ibu di sini? Saya sering mendengar lagu Timor karena banyak anak-anak kami dari Timor juga bicara tentang Tarus, Koisapa, apa itu dari Tarus sampai apa itu jalan kaki apa. Jadi saya kadang-kadang ya banyak turut goyang kalau anak-anak kami menyanyikan lagu itu ya. Saya lalu tanya kenapa itu kemudian diciptakan menjadi lagu, apakah jarak itu jauh? Oke, kembali ke tadi. Anak Nabi Deborah, ya biasanya Deborah, anak-anak kita juga tidak mau lagi dikasih nama Deborah ya. Deborah boleh di atas akte kelahiran tapi harus dipanggil Debbie, ya. Debbie atau Deborah. Kecelakaan di kilometer 7, Deborah yang mana? Itu yang pengurus muda. Tahu itu kecelakaan di kilometer 7 ya Bapak Ibu? Hukum ketujuh adalah jangan berzina. Sehingga kalau ada anak-anak kita yang kecelakaan, biasanya disebut kecelakaan di kilometer 7. Lalu dia mengatakan, wow, dengan siapa? Itu dengan Martin. Ya. Maaf kalau ada Martin di sini ya. Bukan Martin itu yang saya maaf. Lalu Martin yang mana? Itu ada pemuda juga yang waktu pastoral katekisasi itu paling banyak air mata pertobatannya. Lalu dia bertanya, kenapa bisa? Ketika digembalakan oleh ibu pendeta, lalu bertanya, anak kami berdua, kalian adalah aktivis pemuda. Saya tidak sangka bahwa ini akan terjadi. Mestinya kalian harus menjadi teladan bagi teman-temanmu yang lain. Lalu dia menjawab Martin waktu itu, iya ibu pendeta, mang pendeta. Ya waktu kami mau pacaran ke mana itu? Saya ada lihat di sini ada kayak Taman KGP kan? Ada ya? Ada, iya. Saya senyum-senyum lewat kemarin itu ada lihat Taman KGP. Saya bilang ini kira-kira kenapa disebut Taman KGP? Ini belum ada jawaban yang diberikan ke saya. Ya. Lalu katanya waktu kami mau malam mingguan ke situ, ternyata kami sudah berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari segala pencobaan. Ajar kami supaya kami betul-betul pacaran ala anak Tuhan. Tapi pada waktu saya singgah ambil jemput Deborah, suasana di rumahnya waktu itu ya agak sepi. Tiba-tiba saja doa kami tadi sudah berubah. Tuhan, kalau suasana yang sepi ini adalah bagian dari rencanamu supaya terjadi proses regenerasi yang lebih cepat, maka tolong Tuhan, kehendakmu yang inilah yang jadi. Lalu ya kami tidak tahu apa yang terjadi dan ya akhirnya ya terjadilah
bahwa kami melanggar hukum ketujuh itu, kecelakaan di kilometer 7. Ya, orang Makassar bilang tambah-tambah lagi. Ketidakmampuan kita untuk bangkit dengan kekuatan kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Karena itu dikatakan hanya oleh anugerah dalam karya Kristus kita akan mendapat perlawanan dari dunia. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa baik resiko fisik maupun resiko mental, kamu akan dibully karena kamu orang Kristen. Mungkin saja kita di Tanah Timur ini sedikit berbeda keadaannya, karena kita mayoritas di sini. Tetapi bahwa di mana seringkali kita harus menghadapi bahwa karena iman kita dibully, karena iman kita dipojokkan, karena iman anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami peningkatan karir sebagaimana semestinya, mendapatkan tekanan di dunia kerja dan lain-lain. Tetapi poin kedua yang mau dikatakan dalam pembacaan kita tadi adalah bahwa kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa tetapi kamu akan punya pegangan bahwa iman kepada Allah Tritunggal itu akan membawa kamu untuk mengaminkan bahwa ketika aku tidak lagi bersama-sama dengan kamu, Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, maka kepadamu aku akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong. Tentu ini sudah banyak kita renungkan pada minggu Pentakosta yang lalu. Bagaimana Roh Kudus sebagai penolong, penghibur untuk melanjutkan karya Bapa dan Roh Kudus dan Yesus Kristus. Kita benar-benar aminkan kehadirannya yang real dan konkret dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita tidak melihat Kristus berada lagi di tengah-tengah kita sebagaimana para murid, tetapi bahwa Allah Tritunggal yang di dalam karya Roh Kudus meneguhkan. Di dalam bahasa Toraja biasanya Allah Tritunggal itu disebut dengan puang titangan talu tirindu batu lanitan. Mungkin dalam konteks timur biasa kita sebut Allah Tritunggal seperti 3 batu tunggu. Pada saat yang sama menjadi kekuatan yang menopang kehidupan orang-orang percaya. Allah, Anak dan Roh Kudus, jalinan karya keselamatan yang utuh. Kristus yang setelah Kristus naik ke surga, di dalam Roh Kudus hadir untuk menopang, meneguhkan karya langkah kehidupan orang-orang percaya, akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengaminkan bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita dikokohkan dalam godaan, pencobaan sekuat apapun. Dalam perhadapan kita dengan dunia, kita seringkali saudara-saudara merasa bahwa kita menjadi lemah. Saya bisa bayangkan bagaimana pandangan mata kita membawa kita kepada berbagai bentuk kejatuhan yang sebenarnya pada saat yang sama kita seharusnya berdiri dalam ketahanan iman kita untuk menjadi saksi beribadah. Saya rindu saudara kita sedikit merefleksikan itu, supaya kita menjadi semakin sadar pada tantangan. Boleh kita bikin refleksi tangan sebentar? Mari Bapak Ibu, boleh sedikit mengikuti saya dengan lekatkanlah ujung ibu jari saudara dengan ujung jari telunjuk seperti ini. Mudah-mudahan semua dari belakang bisa melihat saya seimbang. Dan mari pelan-pelan bawalah lingkaran kecil ini mendekat ke wajah saudara dan letakkanlah pada dagu saudara masing-masing. Ya,
Ini orang Getsemani punya dagu, semua pindah daging kok. Ya. Ya. Iya. Kita ada lihat-lihat. Ada juga yang ya. Beta pikir salah satu mikrofon yang bagus sih ada di gereja nih, Ibu Pendeta. Saya kira sudah jelas tadi ya. Sangat keras Ibu Pendeta. Punya suara tadi bahwa ada dengar ya. Aku semua belum sempat bersih-bersih telinga tadi pagi. Ya. Beta ada bilang dan bawalah ke dagu saudara masing-masing. Saya kira keras cukup kedengaran tadi. Tapi kenapa semua bawa ke dagu? Ya? Karena apa, saudara? Ya. Pertama tentu karena lihat ke depan ya. Ya. Jadi pendeta Ilya sudah berhasil mewakili dunia ini, menyesatkan pandangan anak-anak Tuhan. Dan mungkin itulah sebabnya, ya tapi mungkin itu ya ibarat firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, bawalah ke dagumu. Tetapi dunia mengatakan, jangan, bawa ke dahimu. Mungkin itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana itu? Kalau pandangan matamu menyesatkan engkau, cungkillah, ini ekstrim sekali ya. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga dengan satu mata daripada dengan kedua matamu ke dalam api yang bernyala-nyala. Untuk mengatakan saudara-saudara bahwa sekali lagi kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tetapi bahwa kuasa Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang terus-menerus menjadi kekuatan penopang kita, akan menjadi kekuatan yang mengokohkan kita. Karena itu, poin yang ketiga saudara, yang terakhir adalah bagaimana firman Tuhan hari ini mengatakan, karena itu jangan tolak Roh Kudus. Apa yang menjadi indikator kita menolak Roh Kudus? Ketika kita menolak untuk hidup dalam kehendak dan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Ketika Allah Tritunggal dibayangkan, digambarkan saudara sebagai Allah yang berkarya secara setara dan kekal adanya. Dan itu juga menjadi patron bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk hidup dalam kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Di dalam iman itulah kita rindu benar-benar untuk mewujudkan bagaimana tuntunan Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kita juga akan menjadi pandu bagi kehidupan kita kini dan seterusnya. Termasuk anak-anak kita yang akan dibaptis pada hari ini. Bahwa firman Tuhan, Injil kebenaran Kristus telah menjangkau iman orang tua. Dan di dalam iman itu membawa anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam kebenaran Kristus. Bagaimana anak-anak kita dibaptis ke dalam kematian tetapi juga dalam kebangkitan Kristus. Untuk menjadi anak-anak yang sepenuhnya dituntun oleh Allah Tritunggal untuk menghidupi kehidupan mereka juga dalam iman kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita semakin hari saudara, sekali lagi semakin digiring oleh dunia untuk semakin melemahkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dalam iman yang terus-menerus terarah secara tunggal kepada Tuhan. Sekali lagi kehidupan kita secara konkret kita pahami sebagai kehidupan yang di dalamnya Allah berkarya.
tetapi pada titik tertentu kita menjadi lemah. Karena itu ketika tadi kita berbicara tentang sola gratia, Allah yang telah beranugerah di dalam Kristus menyelamatkan kita. Dan kita sudah terima itu dengan iman. Sola yang kedua apa saudara? Sola fide. Kita sudah terima itu dengan iman. Bagaimana kita menghidupi itu? Sola yang ketiga adalah sola. Kalau kami di Toraja biasa kami bilang jangan solata dulu. Biasanya orang Toraja itu disebut solata, kawan kita. Sola yang ketiga saudara adalah sola scriptura. Hanya oleh Alkitab kita dituntun untuk dapat menghidupi karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini secara nyata. Dan itulah yang akan diperlengkapi kepada anak-anak kita yang akan menerima baptisan kudus pada hari ini. Kita dituntun untuk jangan menyia-nyiakan kehadiran Roh Kudus, supaya kita boleh terus dikuatkan untuk menghidupi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Sesederhana apapun itu, tetapi juga dalam berhadapan dengan godaan dan tantangan, seberat apapun itu dalam kehidupan kita. Ada seorang, ini ilustrasi penutup saya. Katanya ada seorang pace, ini dikirim oleh seorang teman dari Papua. Ada seorang pace yang mungkin sudah mabuk berat dengan apa itu cap tikus, kalau di sini apa? Nah, ngopi, ya. Ditambah tahu B juga